Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit. Pengembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tentunya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Dan pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Uraian ini akan diawali dengan ulasan mengenai sumber historis, politis, dan sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Selanjutnya akan diuraikan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Silakan kalian perhatikan, catat hal-hal yang penting, dan selamat belajar. Para mahasiswa yang budiman, barangkali di benak pikiran kalian bertanya, dari mana dapat menggali sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu? Ternyata, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila telah mengabaikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Para mahasiswa yang budiman, selanjutnya sebagai sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum diungkap secara tegas. Penekanannya hanya ada pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.
Para mahasiswa yang budiman, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Para mahasiswa yang budiman, secara realita, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara, baru mendapat perhatian yang lebih khusus oleh kaum intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sekarang ini belum berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga program studi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang terserap oleh dunia pasar. Hal ini menunjukkan terdapat beberapa tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibanding dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju tentunya. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu kemampuan kerja, kepuasan, dan hasilnya mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat. Manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, maka ilmu berkembang tanpa arah dan berorientasinya pun tidak jelas. Para mahasiswa yang budiman, melalui perkuliahan ini saya ingin tegaskan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tentunya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa sebagai substansi pendidikan. Sebelum menutup perkuliahan ini, mari kita simak kata mutiara berikut. Pendidikan adalah senjata yang efeknya tergantung pada siapa yang memegang di tangannya dan pada siapa itu ditujukan. Joseph Stalin. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.